Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo ITERA Friends, Institut Teknologi Sumatera merupakan satu-satunya kampus teknologi yang ada di Pulau Sumatera dengan fungsi sebagai kawasan pendidikan. Seiring dengan meningkatnya sivitas akademika ITERA, tentunya memerlukan inovasi teknologi yang dapat berguna di masa yang akan datang. Oleh karenanya, di video ini akan membahas hal tersebut dengan menerapkan hukum Bernoulli, fluida dinamis dan fluida statis pada alarm banjir dan tsunami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 TPB 27 dengan beranggotakan yang pertama, Jasmine Aulia Nadira, yang kedua, Habib Mustafa, yang ketiga, Andin Diah Maharani, yang keempat, Dima Adelia Syaharani, yang kelima, M. Ilham Pratama, yang keenam, Windy Meilana Endrianti. Sebelum memasuki penerapan hukum Bernoulli, fluida dinamis, dan statis pada alarm banjir dan tsunami, mari kita ketahui apa itu fisika dalam kehidupan sehari-hari, serta pengertian hukum Bernoulli, serta fluida dinamis dan statis. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali peristiwa yang terjadi di sekeliling kita, seperti air yang mengalir, pesawat yang terbang di udara. Ternyata, hal tersebut berkaitan dengan hukum fisika yang ada di dalamnya, seperti hukum Bernoulli, fluida statis, dan juga fluida dinamis. Dalam video ini, kami akan menjelaskan hukum Bernoulli, hukum fluida statis, fluida dinamis, yang bekerja pada suatu alat yang telah kami rancang. Kemudian, kami akan membuat perhitungan serta menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari alat kami tersebut. Hukum Bernoulli membahas mengenai bagaimana hubungan antara tekanan kecepatan dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Untuk pengertian fluida sendiri, pertama yaitu fluida statis, di mana objek fluida adalah sesuatu yang diam. Lalu yang kedua adalah fluida dinamis, yang merupakan fluida bergerak, alias objek fluidanya bergerak ke suatu arah dan tujuan. Nah, di alat yang kami beri nama alarm banjir atau tsunami ini menggunakan dua rumus, yaitu pada saat mengalami kenaikan volume air, rumus yang bekerja adalah fluida statis. Sedangkan pada saat penurunan volume air, rumus yang bekerja adalah fluida dinamis. Setelah mengetahui apa itu fisika dan hukum Bernoulli dan fluida, mari kita simak cara kerja dan pembuatan alarm banjir dan tsunami serta perhitungan yang bekerja di dalamnya. Bahan yang digunakan yaitu alas, kaleng, dan wadah, kabel, dinamo dan lampu, pelampung, seng, baterai, lem, tiang air, dan tiang listrik. Untuk alat-alat yang digunakan yaitu obeng, tang, gunting, korek api, penggaris, dan pensil. Cara pembuatannya, pertama, membuat alarm dengan menyambungkan dinamo dan penggaris, kemudian beri jarak kaleng di bawah penggaris. Kedua, membuat pelampung yang disambungkan dengan tiang dengan jarak yang telah ditentukan. Ketiga, letakkan seng dan kabel pada titik, yaitu pertama, pada bagian atas pelampung, letakkan 2 seng dan kabel. Kedua, letakkan 2 seng dan kabel pada bagian bawah pelampung dan dasar wadah. Ketiga, letakkan seng dan kabel pada bagian kutub utara dan selatan baterai, dan pastikan kabel dan seng tersambung satu dengan yang lainnya. Apabila pelampung naik mencapai batas yang telah ditentukan, maka alarm ini akan berbunyi. Begitu juga apabila turun mencapai batas yang telah ditentukan, maka alarm juga akan berbunyi. Alat ini menggunakan tekanan air yang masuk maupun keluar wadah dengan sebuah pelampung di dalamnya sebagai pembatas muka air minimal dan maksimal dengan batas yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah perhitungan. Pada percobaan kali ini, perhitungan yang kita pakai adalah fluida dinamis,
dan juga fluida statis. Yang pertama adalah fluida dinamis. Jadi kita bisa menggunakan suatu tangki air atau wadah berisi 10 meter air. Tetapi air tersebut terus-menerus menyusut. Berapakah kecepatan dan waktu yang digunakan agar pelampung bisa sampai ke dasar tangki jika kita menggunakan gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon. Untuk mencari kecepatan, bisa kita gunakan rumus V sama dengan akar 2GH atau akar 2 dikali 9,8 dikali 10, yaitu akar 196 atau 14 meter per sekon. Untuk mencari waktu, kita menggunakan rumus H dibagi dengan V yang sudah kita temukan tadi, yaitu 10 meter dibagi dengan 14 meter per sekon. Hasilnya adalah 0,7 sekon. Selanjutnya adalah fluida statis. Jika kita mengetahui di dalam sebuah wadah atau sebuah tangki mula-mula terdapat 5 meter air, tetapi lama-kelamaan air tersebut naik menjadi 10 meter. Dan jika kita mengetahui bahwa ada sebuah pelampung yang beratnya 3 kg, maka berapakah gaya angkat pelampung tersebut jika kita menggunakan gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Untuk menghitung gaya angkat pelampung, mula-mula kita menggunakan rumus F2 sama dengan M dikali G, di mana M dikali G adalah 3 dikali 10 atau 30 Newton. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung F1 sama dengan H1 ditambah H2 dikali F2 yang sudah kita temukan tadi. Nah, H1-nya adalah 5, H2-nya juga 5, dan dikali dengan F2 yaitu 30, maka hasilnya adalah 300 Newton. Maka gaya angkat pelampung adalah 300 Newton. Nah, setelah ini kita akan membahas kelebihan, kekurangan, dan pengembangan untuk kedepannya untuk alat tersebut, serta kesimpulan dari materi yang kami bahas di video ini. Kelebihan alarm banjir atau tsunami ini antara lain adalah yang pertama dapat mendeteksi terjadinya banjir atau tsunami. Yang kedua adalah mengurangi korban bencana banjir atau tsunami tersebut karena mereka masih banyak waktu untuk menyelamatkan diri. Yang ketiga adalah dapat mengurangi resiko kehilangan benda berharga karena mereka masih banyak waktu untuk mengevakuasi benda-benda mereka masing-masing. Kelemahan alarm banjir atau tsunami adalah yang pertama, mudah rusak ketika diterjang bencana dalam skala besar. Yang kedua, masih menggunakan baterai yang sewaktu-waktu bisa habis. Yang ketiga adalah jangkauannya tidak luas sehingga perlu diletakkan lebih dari satu alat di kawasan yang rawan terjadi banjir atau tsunami. Untuk pengembangan lebih lanjutnya, kedepannya akan yang pertama menggunakan panel surya sebagai pengganti baterai. Yang kedua, memperbesar cakupan suara alarm agar dapat didengar dari radius yang lebih jauh lagi. Yang ketiga adalah memperkokoh bangunan dari alarm agar tidak mudah rusak. Kesimpulannya adalah alat yang kita rancang ini menggunakan tekanan air yang masuk dan tekanan air yang keluar yang terdapat pada hukum fluida statis maupun hukum fluida dinamis. Cara kerja alarm banjir dan tsunami ini cukup sederhana dan mudah dalam pengaplikasian, sehingga memudahkan untuk digunakan. Dengan menggunakan alat ini tentunya dapat mengurangi korban jiwa akibat bencana banjir maupun tsunami karena orang telah siaga sebelum bencana datang. Harapannya alat ini dapat diterapkan dan dibangun di daerah rawan bencana, terutama pada laut, sungai, dan juga bendungan sebagai antisipasi terjadinya banjir maupun tsunami. Sekian, terima kasih. Dari video ini, semoga masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah semakin menyadari pentingnya perubahan dan teknologi untuk menjaga keberlangsungan gaya hidup saat ini sampai nanti. Terima kasih.